mari kita teduhkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Pagi ini kami membawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami kepadamu Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, kami mau memuliakan namamu. Kami mau memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak. Biar kuasa kehadiratmu ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kami. Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Biarlah ini menjadi pengakuan kami pagi ini Tuhan. Yes. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan.
Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Amin. Yesus, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna. Amin. Ajaib dan mulia penyertaan-Mu, sungguh penyertaan-Mu Tuhan. Yes. Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, sebab penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu meninggikan nama Tuhan. Sebab kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan, mengalir, mengalir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab penyertaan-Mu Tuhan, bukti kasih-Mu kepadaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kita tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Yesus Tuhan, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau, sebab kepadamu Tuhan kami memuji-Mu. Terima kasih. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna. Saya undang untuk
semua bangkit berdiri. Yes. Penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami siap untuk memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seberapa banyak pagi hari ini kita boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Yeay. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukacitaan, nyanyi besarkan puji Dia, puji Dia tuklah sangkakala, musik dan teriak, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Meskipun saat ini situasi kondisi yang tidak mengenakan buat kita, tapi tetap percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Kita kuat hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, yes. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat karena kau yang menopang. Ku kuat benar Tuhan karena kau menopang. Yes. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Kami yakin Tuhan. Yes. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan yes. Tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mujizatnya Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan saja yang menaikkan pujian ini. Bagi Yes, Kau melihat setiap pengakuan umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Yes, amin, amin. Yes, ya Tuhan. Yes, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan, yes, Tak ada yang mustahil. amin. Bagi Bagi Tuhan imani saudara dengan penuh iman. ada yang kamu Percayakan hati mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Selalu ada mujizat. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan selalu ada mukjizat bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami semuanya, iman kami rindu Tuhan, kami terus meneguhkan iman kami, percaya kami kepada firman-Mu. Memberkati setiap hati, setiap telinga hari ini Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Kami mau hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Belenggu hati kami, pikiran kami, menaklukkan semuanya di kaki Tuhan. Kiranya kemuliaan, kehormatan hanya untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kita telah sampai di akhir bulan Juli, di bulan yang penuh berkat Tuhan. Dan saya percaya bulan Agustus menanti kita dengan berkat-berkat yang semakin berkelimpahan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara yang tetap setia kepadanya. Haleluya. Hari ini saya berdoa kiranya firman Tuhan yang kita sama-sama akan dengar menjadi firman Tuhan yang memberkati, firman Tuhan yang akan membuat saudara semakin yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pemberi. Haleluya. Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Lukas 12 ayat 29 sampai 31.
Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan yang kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagian ini menjadi bagian di antara percakapan atau perkataan Yesus, menjadi bagian dari khotbah Yesus. Tetapi menarik saudara-saudara, di antara khotbahnya, di antara perkataannya itu, Yesus membahas tentang kekhawatiran. Karena saya yakin kenapa Yesus membahas kekhawatiran, karena kekhawatiran menjadi pokok permasalahan utama dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran menjadi pokok permasalahan utama dalam kehidupan manusia, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus katakan pada ayat yang ke-29, janganlah kamu mempersoalkan masalah makanan atau minuman, saudara-saudara, bukan berarti Yesus sedang berkata kamu jangan bekerja, percaya saja kepadaku. Tidak begitu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus sedang mau bicara, jangan kamu khawatir terhadap sesuatu yang seharusnya tidak perlu kamu khawatirkan. Yesus ingin, saudara-saudara, kalau boleh saya mengilustrasikan, kita memiliki kepercayaan seperti percayanya seorang anak kecil ketika dia mau pulang sekolah dan sampai di rumah, dia tidak akan mengkhawatirkan apakah di rumah ada makanan buat saya atau tidak. Yang dia tahu, yang dia yakini, yang dia percaya, mamanya pasti masak buat dia. Di rumah pasti ada makanan buat dia. Tuhan ingin kita memiliki keyakinan, kepercayaan seperti halnya anak yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, kenapa kita harus percaya seperti ini? Karena Tuhan janjikan, karena Tuhan jaminkan bahwa Tuhan sudah mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Jadi kita nggak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Saudara, mengapa kita harus berhenti khawatir? Kenapa kita harus berhenti khawatir? Karena sebenarnya khawatir itu tidak berdampak apapun dalam hidup kita. Dan khawatir itu sebenarnya hanya berorientasi kepada hidup kita pribadi, saudara-saudara. Dan saya mau katakan, saudara-saudara, orang yang tidak selesai dengan masalah-masalah pribadinya tidak akan punya waktu untuk berpikir tentang kerajaan Allah. Orang yang tidak selesai dengan masalah-masalah pribadinya, saudara-saudara, dia tidak akan punya waktu untuk memikirkan orang lain. Dirinya adalah segala-galanya. Dirinya adalah pusat kehidupannya. Jadi, jangankan berpikir untuk orang lain. Untuk kerajaan Allah saja sepertinya dia tidak punya waktu. Dia tidak punya energi untuk itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Dan banyak orang, di sini masalahnya, saudara. Banyak orang tidak mau beranjak dari kekhawatirannya. Mereka terus-menerus dirongrong oleh kekhawatiran. Mereka terus-menerus dihantui oleh kekhawatiran. Yang sebenarnya sekali lagi saya mau katakan tidak menambahi apapun dan tidak mengurangi apapun di dalam hidup kita. Dengan menjadi khawatir, kita sebenarnya tidak menyelesaikan apapun dalam permasalahan kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kadang Tuhan harus izinkan permasalahan begitu keras menghantam kita? Mengapa kadang Tuhan izinkan ada banyak hal kita sepertinya harus menunggu sedikit lebih lama? Karena sebenarnya Tuhan sedang mau permalukan saya dan saudara oleh karena ketidakkepercayaan kita kepada Tuhan, oleh karena ketidakyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan mau permalukan kita ketika kita tidak percaya kepadanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita pernah mendengar bahwa Alkitab mengatakan, saya dan saudara, kita adalah umat pemenang. Bahkan Rasul Paulus katakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Di situ saudara-saudara dikasihi Tuhan, artinya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya, di awal kisah kita, mungkin kita harus mengalami hal-hal yang begitu sulit untuk kita alami. Mungkin kita harus mengalami hal-hal yang mengecewakan hati kita. Mungkin kita mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita rasanya muak, mau menyerah,
Karena begitu berat hal yang harus kita tanggung, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya mau katakan, apapun yang terjadi, kita akan mengakhiri kisah kita dengan memasuki garis akhir yang namanya kemenangan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan ini. Percayalah kepada firman Tuhan ini. Saudara dan saya akan mengakhiri pertandingan kita dengan kemenangan. Kenapa? Karena sekali lagi, kita lebih daripada orang-orang yang menang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara, ikuti saja skenarionya Tuhan. Ikuti saja jalan cerita yang Tuhan telah tetapkan buat kita. Saya terlalu yakin, apapun yang saudara alami saat ini, entah itu baik atau bahkan buruk, saudara-saudara, tetap saudara bertahan dalam skenarionya Tuhan. Kenapa? Karena skenarionya Tuhan adalah jalan cerita paling baik yang harus kita jalani. Dan apabila kita mengikuti skenario Tuhan ini, saudara, sekali lagi, kita akan menerima sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang bisa kita bayangkan dan terima. Tetapi sayangnya, ada beberapa orang yang hanya baru berdoa 1-2 hari saja, yang baru bergumul 1-2 minggu saja, mereka sudah mulai menyerah. Mereka menganggap Tuhan gagal, mereka menganggap Tuhan tidak mampu, mereka kecewa dengan Tuhan. Perkataan mereka mulai menyalahkan Tuhan. Atau mungkin mereka tidak berkata. Di dalam pikiran mungkin. Di dalam hati. Mereka mulai mengutuki Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mampu menolong dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan, apabila saudara hari ini sedang berada dalam kondisi saudara mau menyerah, saudara mau melepaskan apa yang seharusnya saudara pegang erat sekarang ini, saya mau katakan, saudara, jangan menyerah. Ikuti skenarionya Tuhan. Karena bisa jadi kurang selangkah lagi, saudara mendapatkan apa yang seharusnya saudara dapatkan dari hasil perjuangan saudara. Jangan menyerah dulu. Ada sesuatu yang bisa saudara dapatkan ketika saudara tidak menyerah. Alkitab katakan, barang siapa bertahan, dia akan memperoleh hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi tetaplah bersabar, tetaplah bertahan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena saudara, sekali lagi, Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendiri. Dia akan memberikan apa yang menjadi hak saudara. Bayangkan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal, anak yang sangat dikasihinya, dia berikan buat saudara. Masakan dia akan melalaikan saudara dengan kebutuhan saudara? Masakan dia tidak akan melihat apa yang saudara butuhkan? Saya rasa tidak, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sungguh sangat tertarik dengan kita. Dia menjadikan kita target pemberiannya. Dia menjadikan kita target kasihnya. Dan untuk bisa memahami mengapa kita menjadi target pemberiannya Tuhan, maka kita harus mengenali siapa Tuhan kita. Menyelami hatinya. Mengikuti perasaannya, menghargai perasaannya. Dari situ kita akan tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dan kita terima dari semuanya itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya bicara saudara sudah ke gereja berapa lama. Dan pengenalan bersama Tuhan itu melibatkan pengalaman hidup saudara. Pengenalan akan Tuhan itu perjalanan hidup, menikmati peristiwa demi peristiwa bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi saudara, saya mau katakan, ketika hari ini mungkin saudara berada di situasi yang begitu tidak mendukung harapan saudara, Tuhan tidak gagal. Tetapi Tuhan sedang inginkan saudara melihat bahwa Tuhan bisa bekerja melampaui akal saudara, melampaui pikiran saudara, melampaui bayangan saudara, melampaui semua hal yang saudara cita-citakan. Di ayat yang ke-32 dari kitab Lukas pasal 12 tadi dikatakan begini, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada orang-orang yang mungkin meremehkanmu, sekalipun ada orang-orang yang mungkin merendahkanmu, ada orang-orang yang mulai memandangmu dengan sebelah mata, tetapi saya mau katakan, ada satu hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu. Dan melalui hidupmu orang-orang bisa melihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Orang-orang akan terheran melalui hidupmu, saudara. Melalui apa yang kamu kerjakan, orang-orang itu akan heran. Mereka yang pada awalnya mengejekmu, mereka akan tahu bahwa Tuhan
yang berada bersamamu adalah Tuhan yang besar, yang bisa membuatmu menjadi semakin besar, membuatmu menjadi semakin berdampak, membuatmu menjadi semakin efektif buat orang-orang, buat lingkungan, buat semua hal yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Jadi saudara-saudara, bertahanlah di dalam perjuanganmu untuk mengenal Tuhan dan melakukan apa yang dikehendakinya. Orang lain akan terheran dengan kemampuan kita yang ternyata lebih dari apa yang mereka kira. Tuhan katakan kita akan lakukan hal-hal yang besar. Artinya kita harus siap dipakai Tuhan untuk hadir dan memberkati orang lain. Dengan sesuatu yang terbatas pada kita, tapi ada dampak yang sangat besar yang bisa dirasakan. Saudara, saya ingat dengan kisah di mana Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Apakah saudara juga ingat dengan apakah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu? Ya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Seberapa banyakkah 5 roti dan 2 ikan? Alkitab katakan, ini hanyalah makanan seorang anak yang kecil. Tetapi dari 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan memberkati, Tuhan mengenyangkan, Tuhan memuaskan 5.000 orang. Laki-laki, belum termasuk anak-anak dan wanita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ini bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi sekarang saatnya saya dan saudara yang menjadi berdampak lebih dahsyat lagi. Jangan katakan saudara tidak memiliki apa-apa. Jangan katakan saudara tidak memiliki apa-apa ketika Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Sebenarnya saudara masih punya waktu yang saudara bisa berikan untuk orang lain. Saudara masih punya telinga yang bisa mendengar keluh kesah orang lain. Saudara masih punya hati untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Dan masih banyak hal yang lain yang saudara punya. Maka pada akhirnya saya ingin katakan saudara, jangan pernah menunda ketika Tuhan menggerakkan hati saudara untuk memberi kepada orang lain. Jangan pernah tunda itu saudara. Mengapa? Karena yang pertama, Tuhan tidak pernah menunda untuk memberkati saudara. Tuhan tidak pernah menunda pemberiannya kepada saudara. Maka belajarlah dari Tuhan. Ketika Tuhan tidak pernah menunda apa yang Dia berikan kepada saudara, jangan pernah menunda ketika Tuhan menggerakkan saudara untuk memberkati orang lain, untuk memberi kepada orang lain. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang sedang menantikan Kristus. Ada orang-orang yang sedang haus dan lapar, dipuaskan oleh Kristus. Dan saudara adalah jawabannya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, karena saudara adalah jawabannya, maka bersedialah menjadi jalan di mana orang-orang bisa mengenal Kristus lewat hidup saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, Alkitab katakan, barang siapa yang memberi banyak, maka dia akan menerima lebih banyak lagi. Barang siapa yang memberi banyak, dia akan menerima lebih banyak lagi. Artinya apa saudara? Matematika ini berbeda dari matematika yang biasa kita dengar. Yang lain berkata, orang-orang berkata 5 ditambah 2 sama dengan 7. Tetapi Tuhan, 5 ditambah 2, 5.000. Dan masih tersisa 12 bakul. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mau berhutang dengan kita saudara-saudara. Ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberikan lebih banyak. Kenapa begitu saudara? Karena supaya kita bisa semakin berdampak, semakin lebih banyak memberi. Lebih banyak memberi dan lebih banyak memberkati orang lain. Dan nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan kita dimuliakan lewat hal yang kita bisa kerjakan dengan memberi kepada orang lain. Ketika saya berbicara tentang memberi, ini tidak berbicara tentang masalah keuangan saudara-saudara. Tetapi sekali lagi seperti yang saya singgung tadi, bukankah saudara punya hati untuk bisa memperhatikan orang lain? Bukankah saudara masih punya telinga yang mendengar keluh kesah orang lain? Bukankah saudara masih punya mata, saudara masih punya tangan, punya kaki, punya mulut yang bisa mengatakan hal-hal yang membangun bagi orang lain, yang menghibur, yang meneguhkan orang yang sedang lemah, saudaraku? Maka sekali lagi saudara, ketika saudara memilih untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan lebih kepada saudara. Tetapi ketika saudara sedang menunda berkat yang seharusnya orang lain terima, maka saudara hanya akan menikmati berkat itu. Saudara tidak akan menikmati berkat yang lebih, berkat yang sebenarnya Tuhan telah sediakan. Tapi ketika saudara menunda, Tuhan juga akan menunda. Jadi tetap saudara, ketika Allah kita mengenal Dia sebagai Allah yang maha memberi,
maka demikian pula lah kita anak-anaknya. Jadilah orang-orang yang mudah memberi dan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam keadaan yang baik hari ini kami mendengar firman. Kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih karena Engkau telah memberikan segala yang baik bagi kami. Bahkan Kau memberikan anakmu, putramu yang tunggal yang Kau kasihi demi kami, bagi kami. Oleh sebab itu ajari kami Tuhan untuk tidak khawatir dengan segala hal yang seharusnya tidak kami khawatirkan. Tetapi ajari kami untuk berpikir lebih dahsyat, lebih besar, dan menanggapi panggilan Tuhan yang lebih hebat bagi kami untuk menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kami. Supaya pada akhirnya mereka dapat mengenal Kristus sebagai jalan yang baik, sebagai jalan keselamatan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya materaikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya hidup kami memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir dari ibadah ini, saya mengajak saudara untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan dua-dua. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang mengasihi kita, yang senantiasa memikirkan, merencanakan segala sesuatu yang baik buat kita. Kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan dirinya, nyawanya, darahnya, supaya kita tidak lagi terbelenggu oleh kuasa kutuk dosa, kuasa kutuk hukum Taurat, tetapi kita mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang memateraikan segala berkat terbaik, perlindungan terbaik, kasih karunia, dan juga damai sejahtera dilimpahkan buat saya dan saudara. Kepada saudara yang percaya, mari sama-sama katakan amin.